Imam Shibli adalah seorang ulama Islam yang terkenal. Beliau dikenal karena pemahaman agamanya yang mendalam dan komitmennya untuk hidup dengan benar. Beliau mendedikasikan hidupnya untuk mempelajari hadis, perkataan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Konon, Imam Shibli telah menghafal lebih dari 4.000 hadis. Namun, dari ribuan hadis tersebut beliau memilih untuk memfokuskan hidupnya hanya pada satu hadis. Hadis ini menjadi prinsip panduan hidupnya. Pilihan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Di dunia yang penuh dengan informasi, kebijaksanaan sejati terletak pada mengidentifikasi dan menginternalisasi prinsip-prinsip inti. Keputusan Imam Shibli untuk memusatkan hidupnya pada satu hadis yang mendalam, menunjukkan dampak dari fokus pada kualitas daripada kuantitas. Ini adalah bukti kekuatan dari satu kebenaran ketika dipahami dan dihayati secara mendalam. Hadis yang dipilih Imam Shibli untuk difokuskan adalah pernyataan yang kuat tentang bagaimana kita seharusnya menjalani hidup. Hadis ini menekankan pentingnya keseimbangan dan tujuan dalam tindakan kita. Hadis tersebut menyatakan, "Beramallah untuk duniamu selama kamu hidup di dalamnya. Beramallah untuk akhiratmu selama kamu hidup di dalamnya. Beramallah untuk Allah sebanyak yang kamu butuhkan kepadanya. Dan beramallah untuk neraka sebanyak yang kamu sanggup menanggung siksanya." Hadis ini dapat dibagi menjadi 4 ajaran utama. 1. Beramallah untuk duniamu selama kamu hidup di dalamnya. Ini mengingatkan kita bahwa meskipun waktu kita di dunia ini sementara, kita tetap memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi. Kita harus berusaha untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya dengan menjadi anggota masyarakat yang produktif, mengurus keluarga, dan berkontribusi positif bagi dunia. 2. Beramallah untuk akhiratmu selama kamu hidup di dalamnya. Waktu kita di dunia ini singkat, tetapi akhirat adalah kekal. Bagian hadis ini mendorong kita untuk memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, dan melakukan tindakan yang akan bermanfaat bagi kita di akhirat, seperti sholat, sedekah, dan perbuatan baik. 3. Beramallah untuk Allah sebanyak yang kamu butuhkan kepadanya. Kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan untuk segala sesuatu dalam hidup kita. Ajaran ini menekankan pentingnya selalu mengingat Tuhan, bersyukur atas nikmat-Nya, dan memohon pertolongan-Nya dalam segala urusan kita. 4. Beramallah untuk neraka sebanyak yang kamu sanggup menanggung siksanya. Peringatan keras ini berfungsi sebagai pencegah dari perilaku dosa. Ini mendorong kita untuk merenungkan konsekuensi dari tindakan kita, dan berusaha untuk hidup dengan cara yang menyenangkan Tuhan. Imam Hatim al-Asyam adalah ulama berpengaruh lainnya yang dikenal karena kebijaksanaan dan kesalehannya. Beliau menguraikan 8 kualitas penting untuk pertumbuhan spiritual. 1. Dermawan dengan hartamu. 2. Mengikuti sunnah, ajaran dan praktik Nabi Muhammad. 3. Menghindari menyakiti orang lain. 4. Terus mencari ilmu. 5. Bersabar dalam menghadapi kesulitan. 6. Menjaga hubungan baik dengan keluarga dan teman. 7. Bersyukur atas nikmat. 8. Berkata jujur, meskipun sulit. Kedelapan poin ini, seperti hadis yang dipilih Imam Shibli, menawarkan kerangka kerja untuk menjalani hidup yang seimbang dan bermakna. Mereka menekankan perkembangan spiritual batin kita dan interaksi lahiriah kita dengan dunia di sekitar kita. Imam Al-Ghazali, tokoh penting dalam pemikiran Islam, menekankan pentingnya memiliki pembimbing spiritual. Beliau berpendapat bahwa seperti seorang musafir membutuhkan peta untuk menavigasi tanah yang tidak diketahui, begitu pula seorang penspiritual membutuhkan mentor untuk membimbing mereka dalam perjalanan mereka menuju Tuhan. Mentor ini bukan hanya seorang guru pengetahuan, tetapi seseorang yang telah menempuh jalan itu sendiri, dan dapat memberikan nasihat praktis dan dukungan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Bagian 5. Jalan lurus, pentingnya guru yang berpengetahuan. Pentingnya memiliki guru yang berpengetahuan, melampaui hanya urusan agama. Dalam bidang apapun, dari akademisi hingga seni dan kerajinan, memiliki instruktur yang terampil dapat mempercepat pembelajaran kita secara drastis, dan membantu kita menghindari kesalahan umum. Seorang guru yang baik dapat memecah konsep-konsep kompleks menjadi bagian-bagian yang mudah dicerna, memberikan umpan balik yang berharga, dan menginspirasi kita untuk mencapai potensi penuh kita. Bagian 6. Kejelasan di dunia yang kompleks, kekuatan prinsip inti.
Dunia saat ini penuh dengan gangguan dan ideologi yang saling bertentangan. Kita mudah merasa kewalahan dan kehilangan pandangan tentang apa yang benar-benar penting. Disinilah kebijaksanaan pendekatan Imam Shibli bersinar. Dengan mengidentifikasi dan menginternalisasi prinsip-prinsip inti, kita menciptakan kompas pribadi yang dapat membimbing kita melalui kerumitan hidup. Bagian 7, duniawi dan ilahi, menyeimbangkan usaha kita. Hadis yang dipilih oleh Imam Shibli mengingatkan kita akan keseimbangan antara tugas duniawi dan aspirasi spiritual kita. Hadis ini mendorong kita untuk berjuang untuk sukses dalam kehidupan ini tanpa melupakan akhirat. Keseimbangan ini penting untuk menjalani hidup yang memuaskan dan bermakna. Bagian 8, menghindari api neraka, mengenali konsekuensi dari tindakan kita. Penyebutan api neraka dalam hadis adalah pengingat yang serius tentang konsekuensi dari tindakan kita. Ini bukan dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut, tetapi untuk membangkitkan rasa tanggung jawab atas pilihan kita. Dengan memperhatikan perintah Tuhan dan berusaha untuk hidup dengan benar, kita dapat berharap untuk mendapatkan rahmat dan ampunan-Nya. Bagian 9, hidup yang baik, merangkul ilmu dan tindakan. Kisah Imam Shibli, Imam Hatim dan Imam Ghazali menawarkan pelajaran abadi bagi kita semua. Mereka menyoroti pentingnya mencari ilmu, menemukan mentor yang saleh, dan menjalani hidup kita dengan tujuan dan niat. Dengan merangkul prinsip-prinsip ini, kita dapat menavigasi kerumitan hidup dengan kebijaksanaan dan rahmat, berusaha untuk menjadikan kehidupan duniawi dan tujuan kekal kita sebagai kedamaian dan kepuasan.